Kan P3K itu nggak ada kenaikan pangkat kan? Ya. Nggak ada. Iya. Tapi bisa lelang jabatan. Betul. Serius? Ih, Berarti gue bisa jadi dirjen. bisa dari staff jadi dirjen bisa. Anjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para ASN ya. Jadi karena kita mau ngomongin soal ASN nih, yang perlu disapa duluan itu ASN. Apakah kerjaan ASN itu cuma main Zumba? Zumba. Kalau Zumba kan olahraga. Ah, gitu. Tapi kan tiap Jumat biasanya ada loh. Zumba. NS yang benar sih, nggak salah sih. Tapi bener ya Mas itu? Apa main Yang Zumba? main Zumba. Sebenarnya gini, Mas. Saya bisa jelaskan Langsung itu. klarifikasi, Saya bisa jelaskan itu. Langsung klarifikasi. Tapi ada yang kurang tadi, Matt. Gimana? Harusnya kalau ASN itu populernya disebut umbi. Umbi. Ya. Halo sobat Oh, iya, umbis iya. ya. Jadi kan ada umbi. Umbi itu kan di bawah tanah, Mas. Iya. Nah, ada es melon. Nah, kalau es melon kan seger tuh. Biasanya diangkat di atas. Ya, itulah ya. Metafor. Gua kan baru nih. Ayo, Ya. Kenapa dinamain umbi-umbian sama es melon? Gini, Mas. Enggak, ini ngomongnya udah kayak dirjen sih. Gini Mas. Umbi itu walaupun di bawah tanah, Oke. tapi dia nutrisinya kan sangat besar. Akarnya kuat. Akarnya kuat. Nah, makanya kita disebut umbi. Itu ASN level apa itu? Level di bawah tanah. Nah, es melon itu segar. Oke. Dan dia biasanya diangkat, dibawa kemana-mana. Betul? Ya, gampang dipetik lah. Gampang dipetik. Nah, es melon itu kan dari atas biasanya. Gak mungkin es melon di bawah tanah kan nggak ada. Nah, Jangan tersinggung ya, ini nyindirnya agak gimana gitu. Tapi ini udah common nih, Matt. Ah. Udah common. ini kita ngobrolin makanan kan? Ya, ini? iya. Karena kita lagi fokus ke ketahanan pangan. Loh. Enggak, maksudnya diansor Mas. Iya, Kita Pak. lagi fokus ke ketahanan pangan. Jadi kita bahas umbi-umbian, es melon. Itu memang boleh sih untuk makanan Betul. yang Makanan. bergizi. Harusnya bajunya nggak dilepas tadi. Bergizi. Itu gimana yang begitu? Enggak, gimana itu? Saya rasa kan Abdi Muda ini nggak hanya wadah kan, dia juga ingin menunjukkan wajah atau kemudian sisi lain dari ASN Yeah. gitu loh. Yang mungkin menurut saya yang baru ini, cuma mainin Zuma, nonton YouTube, apa dan sebagainya. Terima kasih Mas Mehmet, kalau seandainya memang ada pandangan seperti itu. Iya. Ini Karena umum. that's why Abdi Muda itu lahir gitu kan. Karena gini, mungkin nanti Mas Monte juga Iya. akan bantu untuk menjelaskan ya. Karena stigma-stigma itulah yang sebenarnya Abdi Muda pingin hapuskan. Oke. Kita hadir sebagai jembatan untuk memberitahu kepada masyarakat Indonesia kan kayak gitu kan, bahwa ASN terutama generasi muda ya, ada terutamanya nih generasi muda itu punya era yang sangat jauh berbeda. Iya. Ya kan, dengan perkembangan pendidikan, kemudian digital dan lain sebagainya, kita punya kesempatan yang jauh lebih besar untuk bisa berkontribusi bagi Indonesia. Iya. Nah, masalahnya ini ada gap, Mas. Oke. Ada gap di mana perubahan dan progresivitas ASN ini kadang belum terasa kepada masyarakat. Sehingga ketika kita melaksanakan program-program yang mungkin bermanfaat, masih dianggap kita main game Zuma. Nah, oleh karena itu kita sebagai apa sih Abdi Muda nih? Ya kita sebagai katalisator aja. Iya, Kita penyambung lidah, spokesperson dengan cara dan kegiatan-kegiatan yang cerdas dan kontributif gitu untuk ngasih tahu ke masyarakat ASN, hey, brother-brother dan sister-sister, ASN tidak seperti yang kau bayangkan. Betul nggak Mas Munte? Benar sekali. Tapi masih banyak kan yang daftar jadi ASN kan? Pada akhirnya ya bisa dilihat. Tapi ada lucu juga sih, Matt. Kita kan di Abdi Muda kan basicnya kan di digital, di platform Iya. sosmed ya. Ketika kita posting tentang sesuatu, ASN tuh banyak yang komen nih. Wah, ini yang daftar ASN sekarang jangan-jangan yang ngata-ngatain yang lalu ya. Yang lalu itu maksudnya yang senior lah ya? Maksudnya dia bilang dia bilang gitu ya. Jadi misalnya dia protes nih, ASN main Zuma nih, Iya. kerja pulangnya cepet gitu kan. Tenggo. Habis itu dia daftar CPNS juga ya kan. Oke. Artinya kan
Kita harus fair juga. fair juga. Mau nggak mau ini real. Ada teman kita. Ada teman kita. Yang itu ada di sini. Oh enggak. Enggak. Tapi dia PNS. Oh, iya, PNS. Dia PNS punya temen ngata-ngatain ngapain lo jadi PNS? Ini itu. Pas daftar CPNS ternyata mereka ketemu. Ngapain lo datang kan CPNS ini itu. Jadi ya for the sake of wellness ya, kebutuhan dapur mau gak mau. Cuma kan gini, PNS ini kan motivasinya berbeda-beda. Iya, berbeda-beda. Ada yang nasionalis, alhamdulillah, Oke. ya kan? Ada yang pragmatis, nggak masalah. Nggak masalah. Tapi bagaimana cara ketika mereka sudah masuk sebagai PNS, semua yang sifatnya pragmatis, yang negatif, itu gimana caranya biar bisa positif dan nasionalis kan kayak gitu, Mas? Oke. Nah, itu kan berat. Iya. Abdi muda tidak mungkin sampai ke level itu. Tapi paling nggak sebagai remah-remah rengginang, bisa lah kita memberikan sedikit-sedikit kontribusi untuk teman-teman. ASN itu jangan hanya kamu hidup keseharian, your daily work Iya, betul. di kantor dan kamu melupakan bahwa fungsi kamu tuh lebih besar, sangat besar. Bukan hanya kamu bekerja sebagai ini dan itu di kantor, tapi jabatan ASN kamu itu bisa sangat berdampak bagi masyarakat. Anjay. Kita datang ke kampung nih, Mas. Wah, ya kan? Misalnya kita dari kampung ya, gue dari kampung sih. Terus gue keterima ASN, gimana? Karpet merah ya? Dari stasiun sampai ke rumah, karpet merah, rajatan, anak gue ASN, ya kan kayak gitu. Kan lagi viral kan sekarang, yang pakai baju korpri, tahlilan. Kumpul RT baju korpri. Sebegitu. Korpri apa ya? Oh. Korpri adalah Apa bedanya dengan korpri? Lo. Nah, kalau Korpri kan memang secara undang-undang yang organisasi Yang resmi. resmi. Oke. Jadi Abdi Muda itu seperti ekstrakurikuler lah. Ekstrakurikuler. Iya. Oke. Korpri itu korps. Abdi muda itu hanya wadah. Kalau biar abdi muda. Lama nasibnya. Tapi sepakat nggak dengan usulan korpri yang apa? Kalau nggak salah ngusulin kenaikan apa ya? Jangan ditembak ya. Pensiun. Ya, usia pensiun 70 ya. tahun ya. Usia pensiun, sepakat. Ya namanya apa ya? Namanya usulan ya. Tentu mungkin ada pertimbangan lain kayak gitu. Ya. Tapi kalau melihat situasi kekinian ya, kalau di generasi muda ini rasanya banyak juga pas kita posting tentang itu, banyak yang komen itu malah banyak yang menolak gitu. Oke. Jadi mungkin ini fenomena yang itu Abdi Muda tuh juga hadir sebagai opsi gitu kan. Oke. Alternatif. Jadi nggak hanya kadang-kadang ya kalau satu instansi misalnya ada kebijakan diseminasi ke publik segala macam, tapi kan tidak semua masyarakat menerima itu. Iya. Tapi kan ketika ada katalis nih, seolah-olah ini kan bagian dari masyarakat. Iya. Dan memang bagian dari masyarakat. Nah, menurut lu kenapa ada sebagian yang nolak? 70 tahun. Iya. Ya simple 70 tahun. Iya. Masa bekerja kan gitu ya. Oh, oke. Itu waktunya kita untuk beristirahat dan Menikmati hidup. kembali beribadah, ngabisin duit kalau ada duitnya. Kalau ada duitnya. Memikirkan Tapi hal yang yang psikologi. kontra. Siapa tahu yang pro merasa bahwa Iya. ya Memang ada yang harus diteruskan. lu Iya. ekspertis di situ ngapain lu pensiun? Kita masih Oke. butuh Iya. dengan Tapi kan ada juga kadang tambahan yang 2 tahun atau apa gitu. Oh itu kalau ada level tertentu, Matt. Misalnya dia Betul. eselon 1 gitu Iya. kan. Dan itu kalau ada yang fungsional, struktural itu biasanya ada additional time lah. Oke. Untuk mengakomodir jabatan itu. Nah, kalau misalnya anggaplah Abdi Muda ini ada gagasan atau visi yang agak berbeda mungkin ya mohon maaf tanda kutip dengan korpri tadi ya. Sejauh mana sih maksudnya Abdi Muda ini perannya gitu Mas? Maksudnya bukan peran juga sih, maksudnya sejauh mana dia bisa mempengaruhi kebijakan yang diinginkan oleh teman-teman di Abdi Muda gitu. Gua sapu dulu nih ya. sapu dulu. Jadi Kita pernah melakukan itu. Silakan disapu. Kalau gue pribadi, Iya. gue kebetulan tesis gue mengenai korpri. Oke. Ya, gue sempat penelitian di korpri, Dewan Korpri itu di Bapeten, Iya, iya. lantai berapa tuh? Oh, iya. Kayak Iya. nggak asing ya itu.
Ya, lanjut. ya. Jadi gue mendalami bagaimana pengembangan organisasi korpri di suatu instansi. Oke. Jadi memang kalau gue baca secara legalnya itu tujuannya itu mulia, Matt. Ya semua namanya Iya. di undang-undang tujuan mulia, Betul. nggak ada yang nggak mulia. Cuma penyelenggaranya ini kan kadang-kadang. Gue Ya kesimpulan aja lah. Iya. Kesimpulan gue ya di tesis gue ya, memang korpri memang ASN itu butuh wadah. ASN butuh wadah. Wadah untuk nge-embrace dirinya agar berkembang gitu. Oke. Itu kan kebutuhan manusia ya. Iya. Apa eksistensi. Nomor 1 tuh. Betul. Nah, mungkin beberapa saran sih dari hasil tesis gue itu mungkin korpri juga butuh pendekatan yang lebih masa kini gitu. Masa kini Karena kita tahu korpri kan diisi oleh sudah dari zaman Pak Soeharto ya. Sultan Hamengkubuwono enggak ya? jauh banget. Nomor 1. Oh, iya. Belum ada korpri. Jadi mungkin harus ada beberapa penyesuaian dengan keadaan masa kini. Oke. Karena riuhnya di medsos itu kan harus disambut juga. Iya. Jangan malah mungkin tidak hadir di medsos. Gitu. Iya. Tapi kemarin gue lihat sih update-nya korpri sudah punya Instagram juga sih. Jadi Ya masa sekarang Instagram udah dianggap kemajuan. Udah AI apa dan sebagainya kan. No comment. gue agak komen ya kan. Tapi yang jelas itu riset. Iya, by riset. Berarti kan bukan komentar-komentar netizen yang ini, tapi lo by riset dan lo merasa bahwa korpri perlu progresif dan Betul. dekat dengan generasi muda. Generasi muda. Iya, karena Dan generasi muda disiapkan sama abdi muda, enggak juga gimana? Kita tidak mempersiapkan, tapi kita menampung suatu saat nanti. karena mau gak mau yang mimpin korpri nanti kan akan generasi kita juga. Mas. Iya. Jadi kalau misal masih konvensional mungkin gue bisa bilang itu konvensional. Ya kalau gue sih harapannya banyaklah program-program yang bisa menyesuaikan Oke. saat sekarang gitu. Tapi emang harus jadi pengurus korpri itu apa? Korpri. Kenapa harus jadi pengurus korpri? Enggak, syaratnya. Maksud gua gini, kalau misalnya anak-anak muda boleh enggak? Gitu. Loh, korpri itu bukannya taken for granted ya? Iya, lu kalau udah dilantik sebagai ASN, lu otomatis pengurus korpri. Ya kan di pengurus itu kan ada ketua. Oh pengurus anggota korpri. Anggota iya. Iya. Kita enggak usah Iya. ngomongin korpri terlalu dalam. Gua Iya. mau membedah di tengah ya itu tadi Mas, stigma dari masyarakat terkait dengan ASN, ada abdi muda. Kita ingin memperdalam nih abdi muda nih apa sih, maksudnya sejauh mana perannya? Soal Tadi pertanyaan yang tadi belum terjawab, belum gue jawab. Iya. Lo udah, tapi ini part gue nih. iya. Abdi muda itu kita berposisi di tengah, Mas. Di Jadi tengah. nggak selalu pro, nggak selalu kontra juga. Oke. Iya. Kita objektif lah. Tengah itu maksudnya walaupun kita bagian dari pemerintah. NU banget ya. Iya, gitu. Ya, Apa yang mana nih? Atau Ada kakek gue moderat. kiai. Coba di ya, lanjut. Oke, jadi kita berada di tengah. Walaupun ya mau gak mau kita bagian dari pemerintah. Iya, pasti. Tapi ada ASN-ASN ini yang mungkin punya pemikiran yang objektif. Ya. Gue nggak bilang kontra, gue nggak bilang pro, tapi objektif. Objektif kadang-kadang berbeda dengan Ya. kebijakan pusat, kan kayak gitu. Oke. Oleh karena itu kita coba buat kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu mengakomodir kedua belah pihak. Oke. Contoh kemarin waktu ada isu riuh perpindahan ASN ke IKN. Oke. Nah itu kan jadi isu elitis ya. Ya. Dan ASN ya kalau kita di pusat Jakarta mungkin selentingan sangat mudah untuk terdengar. Coba teman-teman yang misalnya ada di terluar atau Iya. terdalam ASN yang ketika mereka Terdalam tuh apa sih? Oh, terdalam. Terdepan 3T terdalam lagunya. Ya terdalam kan di dalam air mungkin diving ya. Kementerian Kelautan dan Perikanan nih. Gua lagi keinget kok lagunya Peter Pan. Terdepan, terluar, Tertinggal ya? tertinggal. Agak baik. Terdalam. Ada gua diksi yang baru nih terdalam ya kan. Siapa tahu pas nyelam ya kan kelamaan nyelam dia nggak inget gitu ada isu-isu di luar. Nah
Di situ kan berarti isu hanya berkutat, asumsinya Iya. berkutat di sentral aja, circle-circle Iya. tertentu aja. Oleh karena itu kita mencoba untuk mendiseminasi itu. Kita bikin kegiatan yang sifatnya masif, offline dan online, hybrid, dan kita mengakomodir dari pihak stakeholders IKN dan juga NGO bukan, common netizen, terutama ASN yang mungkin tidak bisa terakomodir. Iya. Kayak misalnya contohnya langsung belak-belakan aja gaji berapa sih Pak di situ, jenjang karir seperti apa, kesejahteraan, kesehatan, pendidikan. Iya. Itu kan hal-hal yang masih gray area pada masa itu gitu. Jadi Masih tidak bias. sampai bias. Nah, oleh karena itu kita bikin kegiatan kemarin, ASN Festival, di mana kita undang stakeholders dari IKN-nya, dari Pan RB-nya dan seterusnya, dan juga NGO. Jadi kan mereka netral nih sifatnya, research gitu kan. Dan kita bikin policy paper dari research yang ya udah Pak, ini rekomendasi kami. Ini ada keinginan-keinginan. Ini rekomendasinya by research. Dilanjutin monggo, nggak dilanjutin ya kita as you know aja bahwa ternyata. Jadi kami mencoba untuk melakukan gerakan-gerakan yang ulangi. Kami mencoba untuk mengakomodir dan Kenapa sangat gimana gitu loh? Gerakan kan ada di KBBI. KBBI adalah gerakan. boleh ya berarti ya. Bergerakan olahraga. Olahraga. Ini kan gerakan pemudaan short, gerakan nggak apa-apa. Nggak masalah. Lazim di sini Mas gerakan. Lazim. Mari bergerak. Mari bergerak bersama Zumba. Ya intinya adalah kita mengakomodir dan mengadvokasi agar pesan-pesan yang ada itu tersampaikan. Sebaliknya, kita juga nggak menutup kemungkinan ketika pesan-pesan dari pemerintah itu belum terdiseminasi dengan baik ke masyarakat ataupun ke ASN yang ada di seluruh Indonesia. Jadi anggaplah kami ini jembatan lah. Kayak gitu. Jadi seperti itu. Kalau dibilang pro atau kontra, kita objektif dan netral. Mantap nggak? Masih kurang pas sih gue Mas. Coba. Enggak, maksudnya sampean kan tadi bilang soal policy paper. Artinya kan sudah ada kebijakan yang direkomendasikan. Nah, rekomendasinya itu apa aja kira-kira? Lalu kemudian apakah kemudian ada polling misalnya di sana? Ada polling yang lu ya kasarannya lu setuju apa enggak pindah ke IKN? Ada nggak data di situ? Iya, kemarin by research-nya itu sampai ke hal yang detail, Met. Bahkan apa sih yang lu harapin gitu kan? Terus ada tentang psikologi juga ya. Di sana tuh kan kalau orang pindah ke IKN kan. Lu pernah ke IKN kan? Pernah. Nah, gimana, Met? Ya oke sih. Lu pengen pindah juga? Aman sekali. Iya, tentu kan itu fenomena yang harus dijawab kan. Jadi, bayangin nih PNS dia tahu-tahu dapat SK nih, dia harus pindah ke IKN gitu. Berarti kan apa yang harus dipersiapkan kan? Karena nggak mungkin nolak. Kan kita sudah tanda tangan tuh, bersedia ditempatkan dimanapun di seluruh Indonesia. Nah, permasalahannya adalah bagaimana agar tidak menolak. Karena secara regulasi itu mau nggak mau harus dilaksanakan. Oleh karena itu kita mengakomodir nih. Mempertanyakan tadi fasilitas. Ada beberapa kategori. Gua gak lupa karena tahun lalu. Ingat aja sebenarnya cuma kayak di screening. Yang pertama infrastruktur. Jadi bagaimana agar infrastruktur itu bisa mengakomodir kebutuhan. Bukan hanya ASN tapi juga masyarakat sekitar. Entah itu jalanan, entah itu gedung-gedung vital, rumah tinggal sih. Hunian terutama. Terus yang kedua berkaitan dengan sosial. Kesiapan sosial penting dong. Jadi bukan hanya fisik yang berpindah, infrastrukturnya siap, tapi juga ekosistem sosial di sana seperti apa. Apakah siap atau enggak? Ataukah akan ada konflik horizontal misalnya. Nah, bagaimana cara mempersiapkan di sana? Dan beberapa hal yang lain, kan kayak gitu. Ada policy papernya nanti kita kasih lah answer kalau perlu. Ada ini juga digitalnya juga. Digitalnya juga ada. Kalau semisal fasilitas-fasilitas yang dipertanyakan sama di dalam forum Abdi Muda itu ternyata disediain nih sama pemerintah, which is good. Bagus dong, berarti berangkat berarti. Ya, berarti yang kurang adalah komunikasi. Karena stigma kan. Kita berangkat, bukan kita ya. Masyarakat berangkat dari stigma negatif. Nggak usah menamakan masyarakat. Oh ini apa namanya?
polling. Polling, Voters. iya. Voters berangkat dari stigma negatif. Iya. Terus kemudian kalau itu bisa jadi positif, why not gitu. Oke. Kalau ternyata. Ya. Tapi kalau ternyata memang belum, ya bagus dong. Adanya Abdi Muda berarti Pak, ternyata yang ini kurang, Pak. Tolong diperbaikin atau dioptimalkan atau dibangun kan kayak gitu. Ya memang kemarin gua sebelum jadi ASN ada teman gua juga yang katanya dia mau dipindah ke sana. Memang dia udah sibuk-sibuk banget nyari kayak pendidikan anaknya, sekolah anaknya dan sebagainya. Tapi jadi pindah. Nggak pindah sih. Oh, enggak. Belum kali. Belum. Belum ya. Emang dilanjutin ya itu. Iya. Ini kita bahas yang lain. agak susah nyapu ya. Enggak kan lu nanti kan ada juga sesi nih peran yang sangat vital menurut gua. Oh, siap. Abdi Muda yang soal apa namanya? Percepatan pelantikan P3K ke ASN itu. Duh. Ini poin plus banget lo kalian. Alhamdulillah. Ya kita mah remah-remah rengginang. Ya enggak lah, tetap kan suara kalian akan pasti didengar sama Pan RB kan. Mau nggak mau karena bagian kan. Ya kalau riuhnya di medsos riuh banget kan waktu Iya. itu, apalagi di X ya. Dan Abdi Muda sebenarnya juga echo lah, kayak Oke. membantu agar Jangan sampai ditunda nih. glorifikasi lah, agar ya teman-teman kasihan juga kan, Iya. secara logis aja kan kalau Lebaran juga waktu itu kan. Pas lebaran. padahal kan pengennya sebelum Lebaran pulang, Wih, anak bapak udah ASN, nah. udah pakai pin nih. Sholat Id batik. Tapi kan terlepas dari itu semua, mungkin kan itu suara yang harus kita suarakan juga kan. Iya. Dan kami juga waktu itu sempat berkonsultasi atau dengan Menpan ya. Waktu itu. Audiensi lah. Audiensi. Dan Menpan pun juga kita tahu dua sisinya. Oh ternyata seperti ini kondisinya. Emang yang dari Menpan gimana? Komisi? Ya waktu itu Afin sempat ngobrol lebih dalam. Karena ada lu juga. Samping lo persis. Ya intinya itulah. Akhirnya kan kita Kebijakan, Pak. kebijakan. Nah, intinya kan kebijakan. Kebijakan. Sehingga bagaimanapun ya kita berharap itu yang terbaik kan seperti itu. Oke. Cuma kita menyampaikan apa yang jadi riuh Iya. dari teman-teman ASN yang menjadi pembanding pemikiran atas kebijakan itu. Iya. Kan kayak gitu. Jadi dari situ ada perspektif dan draft konsep lain Iya, iya. yang akhirnya mungkin jadi pertimbangan juga. Karena gini loh, yang gua tangkap waktu itu, ya kan gua juga nunggu ya maksudnya. Iya. Katanya mau di P3K. Oh jadi abang ini salah satu yang waiting. Salah satu yang agak Di bawah meja. agak. Nah, karena waktu itu isunya kan berdekatan dengan kebijakan-kebijakan besar yang diambil oleh negara. efisiensi segala macam. Efisiensi, lalu kemudian ada Dantara dan sebagainya. BGN gitu ya. Ya, banyak publik yang mengira, oh mungkin gajinya nggak, ketersediaan anggarannya nggak ada. Ya. Atau kemudian bahkan yang lebih ekstrim itu anggarannya ada tapi dimasukkan ke situ, ke kebijakan yang besar itu. Oh, Akhirnya ya udah ditunda dulu gitu. Itu juga muncul di telinga saya. Nggak, di publik tuh banyak juga Iya, kayak begitu. Ya. Maksudnya kebijakan yang tadi tuh kayak gitu ya? Waduh. Atau gimana? Terima kasih gila. Gua muter dulu. jadi kita disclaimer dulu ya. Karena kan ASN tuh code of conduct-nya itu banyak. Ada ya. code of conduct. Banyak pagernya. Jadi Tapi gini, apa namanya? Spill dikit lah. Gini. Enggak, maksudnya mungkin masyarakat memandang dan beranggapan hanya anggaran-anggaran efisiensi dialokasikan Iya. hanya Iya. kepada yang tadi disebutkan. Iya. Namun sebenarnya efisiensi itu suatu hal yang mungkin wajar, Oke. Karena sebelum-sebelumnya kan sebenarnya juga udah Iya, dimulai. Betul, mungkin wajar dan kita kan mencoba untuk melihat lagi Iya. apakah ini perlu atau tidak perlu, Oke. gitu kan. Akhirnya yang nggak perlu pangkas, yang nggak perlu pangkas dan seterusnya. Nah, yang menjadi kekagetan massal, kekagetan massal itu adalah karena mungkin dari grassroots-nya belum mendapatkan informasi Informasi, secara ya. kafah, Komprehensif. apa bahasa kafah ya? Komprehensif. Holistik dan komprehensif. Iya. Oke.
Sehingga NU. Kiai. jangan salah, hubul waton minal iman. Nah akhirnya di grassroots ya definisinya macam-macam. Oke. Ada yang matiin lampu, ada yang ini dan itu dan lain sebagainya. Pada akhirnya kan ada apa sih bahasanya, perbaikan ya. Jadi efisiensi sekian diubah lagi kan jadi sekian. Direvisi lagi. Direvisi. Relaksasi itu enggak? Itu karena dari saya yang gue lihat ya, yang gue lihat juga akhirnya kan direview lagi. Sebenarnya mana sih yang perlu dikurangi, mana yang sebenarnya enggak perlu dikurangi kan. Pemerintah juga muter terus nih. Iya. Nah kayak gitu. Terima Abdi kasih. Muda terlibat nggak dalam perumusan itu? Wah itu Tentu tidak. kita tidak sejauh itu ya sampai ke sana. Tapi mungkin kan Abdi Muda kan anggotanya banyak nih. Maksudnya orang yang join di komunitas ini mungkin Mungkin yang di kementerian terkait. dia bisa Betul. jadi terlibat dong. Cuma untuk akhirnya kita masuk dalam lingkaran mana yang perlu diefisiensi, mana yang enggak, itu benar-benar pemerintah gitu. Dalam arti ini kepentingan pemerintah dan kami konteks ini Abdi Muda kan sifatnya katalis ya. Sekali lagi jembatan dan lain sebagainya. Yang bisa kami sampaikan adalah ini Pak ada teman-teman yang seperti ini, ini Pak Bu ada teman-teman yang seperti ini dan lain sebagainya. Mungkin jadi pertimbangan atas kebijakan. Nah, gitu. Tapi khawatir juga kalau jadi jembatan terus itu. Kenapa tuh? Kan diinjek-injek sama orang. Iya. Orang lewat kan di jembatan. Ya. Tinggal masalah semennya aja. Lu mau jupitin semen apa? Karena kelihatan nanti dari mana asalnya. Emang semen dari mana aja sih? Banyak bos. sih, ada dari Padang. Enggak, itu namanya doang kan. Emang pabriknya di situ juga. Di situ juga ya. Oke, lu kok nggak di pabrik semen itu? Tunggu ini kita podcast Kementerian PUPR apa gimana? Oke, apa kira-kira pesan-pesannya untuk ASN muda terutama? Nah, Oke. Kita bisa dibilang masih muda lah ya. Iya masih lah, Iya. kita generasi milenial guys. Iya. Generasi milenial. Jadi mungkin lebih tadi ya, Afin udah spill ketika kita jadi ASN mungkin banyak hal yang kita bisa embrace gitu. Jangan hanya menjadi deadwood ya. Iya. Kita bisa lihat lah di lapangan mungkin pengalaman kita dulu gitu Iya. kan. Ketika kita lihat, oh kok ASN Gitu gitu ya. mohon maaf mungkin tidak sesuai lah dengan kata pengabdian itu Iya, ya kan. betul. Nah, mungkin kita dari generasi kita, dari diri kita sendiri bisa mengubah itulah dan tidak hanya berhenti di kantor. Oke. Karena gue concern juga ketika lu pengen dikenal sebagai misalnya Memet pegawai Kementerian A gitu, atau lu pengen dikenal Memet yang kebetulan bekerja di Kementerian A. Nah itu kan dua hal yang berbeda. Betul, tuh. orang berbeda. Jadi lu harus kita bisa bilang privilege ya. Iya. Menjadi ASN, mungkin masyarakat juga masih menganggap privilege. Menjadi ASN tidak berhenti di situ. Itu bukan top karir kan. Oke. Lu masih bisa berbuat lebih banyak lagi. Salah satunya mungkin kalau Abdi Muda kan concernnya di kegiatan sosial juga. Iya. Jadi kan itu secara tidak langsung akan mencitrakan juga, oh ternyata ASN itu aktif juga ya. Iya. Setelah di kantor mereka energi dari mana sih? Pasti gajinya besar-besar nih kayak kan gitu. Amin Kan dulu. Amin dulu. Itu kita Amin. Aku jadi bagian ASN karena aku amin. Iya. Amin. Amin. Karena energi besar kan, Iya. gaji besar, energinya jadi besar, jadi kegiatannya banyak. Tapi kan itu fenomena juga tuh, Matt. Kita juga berharap juga tadi ada keseimbangan juga lah ideal gaji di antara kementerian. Gitu. Emang, aku mau nanya, emang ada bedanya mas antara kementeriannya? Gajinya sama mungkin atau tungkinnya yang beda? Tunkin. Tungkinnya. Tapi kan yang outputnya take home pay kan. Iya. Orang nggak peduli lu tunkin A, B, atau yang penting kan lu sebulan dapat berapa sih? Berapa? Total. Ujung-ujungnya kan balik ke dapur kan, berapa kebutuhan. Beda ya? Gua kira sama loh. Beda. Anda pura-pura apa gimana? Enggak beneran. Gua berani disumpah ini. Karena gini Mas, jadi kalau dari ada reformasi birokrasi ya. Iya. Jadi setiap kementerian itu nanti akan dinilai Ya. Oke. berdasarkan indikator RB itu reformasi birokrasi. Apakah dia tunjangannya bisa tinggi atau tunjangannya mungkin sedang dan seterusnya. Itu berdasarkan dari
akuntabilitas, transparansi dan seterusnya. Yang akhlak itu bukan? Nah, itu kan Masuk CPNS. Oh, itu CPNS. Value. Itu value. Tapi ada indikator RB, nanti bisa tuh di googling. Oke. Nah, ini yang punya ininya. Jadi kalau itu terpenuhi, mungkin dia bisa full. Ya, jadi banyak tuh grade-grade gitu kan. Itu Grade. juga masuk lagi tadi ya ke metafor ASN tadi kan ada umbi-umbian, ada es melon, ada juga Bet Kemensul. Kemensul, Kementerian Sultan. Oke. Banyak Bet, ada juga Kemenjel, itu lawannya ya. Kementerian Jelata. Nah, ini bukan kami berdua bukan ini. kami, Ini itu memang Emang udah sudah common di Sudah common ya? apalagi di X ya. Ada juga sekarang tuh apa SN topping banyak gitu. Ya gitu-gitulah. Tapi kan mungkin itu sebuah metafor yang lahir ya itu Dari faktual, realita. Iya. faktual. Berangkat dari fakta lah Dit. Karena kan balik lagi kan ketika ada kesenjangan itu nggak mungkin apa ya, kalau ada kesenjangan pasti orang yang merasa tidak Iya, yang merasa di bawah pasti nanya dong. itu kan harfiah manusia toh. Ah. Jadi ya kita berharap banyak perbaikan lah untuk itu. Banyak perbaikan untuk. jadi open question mungkin buat yang melihat ini. Ya. Jadi one single salary itu penting atau tidak? Nah, jadi bukan kita yang jawab, Iya. tapi dari masyarakat mungkin bisa jadi diskusi. Iya. Single salary di semua kementerian itu perlu atau tidak? Mungkin karena beban kerjanya kali. Bisa jadi. Bisa Iya, jadi. bisa Ya. jadi. Cuma kita ya punya beban masing-masing kan. Itu dia. Beban. Dan itu ya semuanya pakai pikiran, pakai ini. Ya semuanya kan ya bekerja gitu untuk negara. Jadi Mas Afin, Oke. buat PNS yang main Zuma, pesannya Mas. Gini Mas. Hai masyarakat Zoom. Mas. Enggak, gua udah salah gitu. Semua. Nah jadi setiap orang yang mendaftar PNS, ASN itu punya motivasi yang berbeda-beda yang tadi Oke. gua bilang. Ada pragmatis, Ya. ada idealis, ada realistis. Iya. Nah, tapi ketika lo sudah menjadi ASN atau ASN. PNS atau P3K atau pengabdi ini lagi. Pengabdi negara maksudnya. Iya. Motivasi lo itu bagaimanapun juga harus kembali pada ini normatif sih Iya. gua bilang sih. Bagaimana cara lo untuk bisa menikmati diri lo sekarang? Oke. Gini, kalau lo seandainya masuk sebagai idealis dan lo melihat kondisi yang Iya. ada, Iya. bisa jadi lo happy, bisa jadi lo unhappy, Iya. dan itu demot. Sangat reaktif kan biasanya. Ah. Orang idealis yang masuk ke wilayah itu reaktif banget. Reaktif dan mungkin berbeda dengan Iya, kultur sebelumnya dia yang mungkin sebelumnya aktivis misalnya. Iya. Terus kayak wah kok misalnya ya terus akhirnya kan energi kayak gimana kayak ini familiar. Kok kayak relate banget? nah itu kan berarti dia melihat sesuatu yang mungkin ya gimana pun Iya. gua tetap ASN mau gimana pun Betul. Iya, sudah iya. terjadi. Itu yang pertama. Terus yang kedua yang pragmatis, gua mau kaya di PNS Iya. nih tapi ternyata ya yang barusan Nah. kita bahas ya kan. Soal salary-nya. Seperti itulah. Iya. Kalau dibilang bisa beli mobil Ferrari, ya tunggu aja pensiun lo bisa beli atau enggak kan kayak gitu. Pragmatis, Iya. realistis sekarang. Realistis dia mencoba untuk melihat semuanya secara 4D lah, Iya. 5D ya. Semua elemen dia lihat. Helicopter view. Dan ternyata realita ASN itu ternyata ya mungkin bisa jadi tidak seperti yang diekspektasikan. Oke. Oleh karena itu, teman-teman semuanya, gimana pun motivasi lo, CPNS baru nih ya. terutama CPNS baru nih, hitam putih yang berkeliaran di mana-mana ini, teman-teman semuanya, apapun motivasi lo bertahanlah di ASN. Kenapa? Wah, ini gue abdi muda yang lagi mempertahankan, mencoba untuk teman-teman agar tetap menjadi ASN. Kenapa? Karena ketika lo berada dalam ASN, bagaimanapun juga lo akan lebih bisa untuk memberikan sesuatu secara langsung, Iya. direct. Karena lo adalah pemain di situ, lo adalah playernya di situ. Oke. Lo bukan third party, lo bukan pihak ketiga, lo bukan orang luar. Iya. Tapi sejauh apa lo bisa mengubah sistem yang ada di situ? Nah itu jadi pertanyaan kita bersama. Lo kuat nggak? Atau seandainya bukan hari ini,
mungkin nanti ketika kita semuanya berada di posisi-posisi strategis kalau Ya, dikasih, Ya. lo kuat nggak sampai di sana nanti? Dan ketika lo sudah ada di sana, lo masih berpikir seperti sekarang nggak? Yang dulu, oke. Oleh karena itu Abdi Muda lahir. Lulusan Harvard Marketing. Intinya yang disampaikan Mas Afin tuh kompromi. Ya, kompromi dan cari kehidupan di ASN, Iya, bukan penghidupan. Iya. Cari kehidupan. Jadi gimana caranya lo bisa tetap stay waras Iya. di ASN. Salah satunya adalah join Abdi Muda. Anjay. Sekali lagi ini forum dibikin bukan untuk abdi muda ya, tapi Oh ya. Sorry bro. Oke, baik, terima kasih Mas Afin, Mas Thank you, Munte. Matt. Thank you. Kapan-kapan lagi? Ini berarti kita udah resmi sebagai ansor ya? Gua yang sebagai abdi muda. Oh, gitu ya? Kalau lu mau jadi ansor, lu harus ikut di Klastar. Perlu muktamar dulu. Mas Afin tahu lah, Mas Afin tahu lah, Mas Afin. Muktamar dulu ya. Mas Afin tahu Mas Afin. Soalnya Mas Afin tuh di-mention sama juniornya waktu di UI. Wah. Mas Afin ikut nggak Mas? Kok tahu Mas Afin? Atau makanya gua nanya lu kan. Ya, aktivis. Di BEM aktivis. Makanya dia Oh itu yang idealis itu tadi. Dijawab. Aduh. Baik, biar gak melebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.